Cinta setelah menikah. Kesalahpahaman. Bab 31. Yuki, apa pria di luar itu sangat kaya? Lindy menatap Yuki dengan matanya yang bersinar. Benar-benar tidak terpikir. Gadis ini terlihat begitu keras kepala. Ternyata memiliki maksud tertentu. Dan juga bisa mendapatkan pria yang begitu kaya. Bibi Lindy, aku akan ke kamar dan berkemas. Yuki berjalan ke kamarnya sambil menunduk. Dia membenci nada bicara Lindy. Rena, kamu tidak berguna. Lihat, bahkan Yuki saja bisa mendapatkan orang kaya. Kamu lebih cantik darinya. Tubuhmu lebih baik darinya. Mengapa kamu tidak bisa mendapatkan pria kaya? Lindy menyindirnya. Siapa yang tahu? Dia begitu beruntung. Rena menyibakkan rambutnya yang panjang. Cek yang diberikan Rehan terakhir kali benar-benar sudah dihabiskannya karena kalah judi. Jika tidak, dia juga tidak akan kembali ke rumah kumuh itu. Memiringkan tubuhnya bersandar ke pintu. Rena menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya, menatap Yuki yang sedang berkemas. Dia pun berkata, "Apa kamu akan pindah dan tinggal serumah dengan Rehan?" Tinggal serumah dengan Rehan. Kata-kata ini terdengar sangat menusuk di telinga. Yuki menggigit bibirnya. Hatinya agak sedih. Jika bisa, dia rela menjalani kehidupan normal seperti gadis-gadis lainnya. Dia juga tidak mau menjadi wanita simpanan yang memalukan dan digunjingkan oleh banyak orang. Jika bisa, mungkin dia juga bisa menemui Kak Stephen lagi. Mungkin dia akan menikah dengan Kak Stephen, melahirkan bayi yang cantik, menjalani kehidupan yang bahagia. Bukannya dihina dan dipandang rendah seperti hari ini. Melihat Yuki tidak berbicara, mata Rena memutar, kemudian mulai menjebaknya. Yuki, apa aku boleh sering mengunjungimu? Tentu saja. Yuki merasa terharu. Tidak disangka Rena masih akan mengingatnya. Ponsel di saku celana jeansnya tiba-tiba berdering. Halo, apa? Yuki, sudah 15 menit. Cepat keluar. Suara Rehan penuh dengan kemarahan. Oke, aku tahu. Aku akan segera keluar. Yuki mengambil tas yang sudah dikemas dan pergi keluar pintu. Pakaiannya sangat sedikit. Tasnya ringan dan tidak berat. Bibi Lindy, kakak, aku pergi dulu ya. Jika ada waktu, aku akan datang untuk menemui kalian. Yuki berpamitan pada Lindy dan Rena, melihat pengaturan yang menyedihkan di rumahnya. Tiba-tiba ada semacam rasa enggan. Sudah, pergilah. Jangan biarkan presiden itu menunggu. Lindy bergegas mendorong Yuki ke pintu. Jangan sampai menyinggung orang kaya di luar. Dia masih ingin mendapatkan keuntungan dari Yuki. Melangkah ke samping mobil, Yuki melihat ke belakang dan memandangi rumah rendahnya dengan tidak rela. Mengambil tas dan naik ke mobil. Buang. Rehan mengucapkan sepatah kalimat. Memutar kemudi dan meninggalkan komplek lodan yang kumuh dan gelap itu. Buang? Buang apa? Yuki tidak mengerti. Rehan mengangkat alisnya, mengambil tas dari tangan Yuki, dan membuangnya keluar jendela mobil. Apa yang kamu lakukan? Pakaianku ada di dalam. Yuki sangat marah. Bagaimana bisa pria ini begitu seenaknya? Tidak pernah memperdulikan apa yang orang lain pikirkan. Aku akan membawamu untuk membeli yang baru. Rehan berkata dengan sombong.
Jika kamu mengenakan pakaian itu keluar, benar-benar sangat memalukan bagiku. Bagaimana bisa wanita seorang Raihan begitu menyedihkan? Wanita Raihan. Tidak tahu mengapa, setelah mendengarkan perkataan ini, hati Yuki tiba-tiba sedikit tersentuh. Sejak ayahnya sakit, dia selalu merasa sendirian dan tidak memiliki tempat bersandar. Kata-kata Raihan yang tadi memberinya semacam ilusi bahwa dia juga memiliki sandaran. Meski orang itu hanyalah kekasih gelapnya, seorang tuannya saja. Menjual kepada iblis. Bab 32. Pusat perbelanjaan terbesar di kota C. Hari ini adalah akhir pekan. Sangat banyak orang yang berbelanja di mal. Dalam hiruk pikuknya kerumunan, tubuh Raihan tinggi besar serta wajahnya yang tampan sering menarik perhatian orang lain. Wow, pria itu sangat tampan ya. Apa dia aktor besar? Kenapa tidak pernah melihatnya di TV? Apa kita perlu untuk meminta tanda tangannya? Ah, aku tidak berani. Kamu lihat, ada pacarnya di sebelah. Pacarnya terlihat sangat biasa. Wajahnya juga hanya cantik biasa saja. Ya, sama sekali tidak cocok dengannya. Mungkin bukan pacarnya. Apa mungkin pengasuh di rumahnya? Ya, seharusnya dia itu pengasuh. Bagaimana mungkin pria tampan bisa menyukai gadis biasa yang seperti itu? Beberapa gadis yang mengenakan seragam SMA berputar sebanyak 6 kali melewati Raihan dan Yuki dan juga berbisik sepanjang waktu. Pengasuh. Yuki benar-benar ingin memuntahkan darah. Apa Yuki begitu rendahnya? Dia melihat bayangan dirinya dan Raihan di kaca jendela tokoh di sebelahnya. Dia mengenakan sirip putih biasa, lebar longgar dan nyaman, celana pendek hitam biasa, mengenakan pakaian yang sederhana, ditambah lagi sepasang sepatu sneaker. Terlihat segar, tapi memang benar-benar sangat biasa. Dan lagi benar-benar sangat amat biasa saja. Sedangkan Raihan, setelan kasual yang disesuaikan, paras yang tampan, hingga membuat orang sesak napas. Aura elegan bagai seorang pangeran. Berjalan di sampingnya, dia benar-benar terlihat seperti pengasuh Raihan. Gadis-gadis yang lewat menatap penuh kagum pada Raihan. Yuki merasa tidak nyaman ditatap oleh begitu banyak orang ketika sedang berbelanja di mal. Seperti monyet yang ada di kebun binatang yang diawasi terus, benar-benar tidak nyaman. Raihan tidak merasa demikian. Langkahnya sangat santai dan dia terkadang berhenti untuk melihat-lihat. Pada akhirnya, dia malah masuk ke dalam toko mainan seks dewasa. Yuki ingin berpura-pura tidak mengenalnya. Mengambil kesempatan ketika Raihan melangkah masuk ke dalam toko seks, Yuki diam-diam mundur beberapa langkah dan berbalik pergi diam-diam. Ada toko buku di mal, tidak banyak orang, tersebar di dalamnya. Yuki sekilas melihat penghargaan seni dunia di dalam rak itu. Buku ini pernah diberikan oleh Stephen padanya. Yuki membuka halaman buku dan melihatnya. Suaranya pada waktu itu seakan terdengar di telinganya lagi. Yuki, lihat betapa berbakatnya kamu. Jika kamu terus mempelajarinya, kamu akan menjadi pelukis terkenal di masa depan. Sebenarnya Yuki tidak suka melukis, tapi demi perkataannya ini, Yuki belajar melukis selama 3 tahun. Sampai bisnis ayahnya bangkrut dan tidak mampu membayar biayanya untuk belajar melukis. Yuki, aku suka sketsa karakter yang kamu gambar. Setiap karakter tampaknya memiliki jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia, Kak Stephen.
Aku sudah tidak bisa menggambar lukisan seperti itu lagi, karena jiwaku sudah dijual pada iblis. Penghargaan seni dunia. Melihat halaman buku yang familiar itu, seakan kembali ke masa 3 tahun lalu. Di bawah pohon ceri, Stephen memegang album itu di tangannya dan melihatnya bersama Yuki. Angin sepoi-sepoi bertiup, kelopak bunga jatuh di atas buku, di tanah, dan juga di atas rambutnya. Stephen dengan lembut mengambil kelopak bunga dari rambut Yuki, dengan pelan disimpannya di dalam tas miliknya. Mata Stephen lebih terang dibanding bintang-bintang. Presdir, sekarang mall sedang melakukan penjualan tahap kedua, dan banyak merek yang secara aktif menghubungi kami dan penjualannya juga sangat bagus. Merek yang bagus ke dalam mall harus menjalani proses seleksi yang ketat. Sebelum case ini ditentukan, berikan padaku untuk kulihat. Baik, Presdir. Suara pria yang lembut terdengar di luar di toko buku yang tenang, begitu familiar. Yuki berbalik dengan bodoh, melihat sekelompok orang memakai jas sedang mengelilingi pria muda yang elegan dan sedang berjalan ke arahnya, membicarakan urusan bisnis di sepanjang jalan. Kemeja sederhana dengan celana panjang hitam membuat bentuk tubuh pemuda itu terlihat sangat bagus. Sambil mendengar laporan bawahannya, sambil mengangguk. Wajahnya selalu mengulas senyum samar dan elegan. Stephen. Ternyata mall ini adalah milik keluarganya. Mata Yuki terbuka lebar. Tenggorokannya pahit.